Shalom Bapak Ibu, ada 3 pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama, karena kita masih belum bisa berkumpul secara offline, maka Bapak Ibu dapat mengikuti persekutuan doa Kanaan melalui online service. Pengumuman yang kedua, bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu dapat melakukannya secara transfer langsung ke rekening persekutuan doa Kanaan. Dan yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang tergerak atau terbeban untuk melayani, khususnya online service, Bapak Ibu dapat menghubungi langsung pengurus persekutuan doa Kanaan. Sekian pengumuman hari ini. God bless you. Shalom jemaat Tuhan, diberkati hari Jumat ini kita mau mengalami Tuhan bersama-sama. Tema kita hari ini adalah sukacita yang sejati. Kami berdoa dimanapun rekan-rekan berada, mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Mungkin hari-hari ini kondisi kita gak semuanya baik, saudara-saudaraku, tapi kita mau mengalami Tuhan dan kita mau bilang dengan Tuhan aja kita cukup. Kita mau tetap memuji Tuhan apapun kondisi kita saat ini. Sebelum kita mulai ibadah kita mau bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami kecap di dalam hidup kami Tuhan. Kamu semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin mendengar suara Tuhan. Kamu mengalami sukacita yang sejati yang daripada Engkau Tuhan. Biar kami boleh mengalami damai sejahtera Engkau Tuhan. Bahkan di hari-hari sulit kami Tuhan, kami ada bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Datang di hati kami Tuhan, penuhi setiap kami hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, kita mau angkat satu pujian, kita mau meninggikan nama Tuhan, Gloria. Kami mau meninggikan nama Engkau Tuhan, kami menyorakan nama Engkau. Kami datang bawa bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. Yes, kami datang ke hadapan Engkau Tuhan, kami memuji Engkau, hati kami bersuka cita karena Engkau. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia, Gloria. We give you glory God, we give you glory. Apapun kondisi kami hari-hari ini, we give you glory. Yang terbaik buat Engkau Tuhan. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We
Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan lebih dalam lagi, biar kita menghidupi firman Tuhan dan kita jadi pemuji Tuhan yang sejati.
bersatu dalam doa. Bapa, kami mau mendengar firman Tuhan, biar hati kami jadi hati yang subur Tuhan. Kami boleh berbuah banyak, berbuah lebat Tuhan. Kami menjadi garam, menjadi terang, menyebarkan sukacita yang daripada Allah. Kau bersama-sama dengan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan dan penuh dengan sukacita. Dan hari ini saya yakin dan percaya pertolongan Tuhan selalu nyata bagi kita. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini sebelum kita dengar firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau bersatu hati berdoa dan kita percaya Tuhan selalu baik bagi kita, menyertai, menolong dan memberkati hidup kita. Untuk itu kita terus berharap kepada Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Kami berterima kasih karena Tuhan begitu luar biasa menjaga, menolong dan memberkati kehidupan kami. Kami sangat yakin kalau kami ada hari ini, sebagaimana kami ada itu semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dan kalau kami masih memiliki semua yang kami punya dalam hidup kami tahu Tuhan selalu ada dan selalu menolong kehidupan kami. Dan kami percaya ke depan Tuhan akan terus menuntun jalan kami. Dan untuk itulah kami datang kepadamu ya Tuhan hari ini. Kami bawa hidup kami dalam tangan-Mu dan biarlah berkat firman-Mu meneguhkan kami, menguatkan kami, membuat hidup kami semakin hari semakin bertekun di dalam Engkau. Sehingga hidup kami diubah semakin hari semakin serupa dengan gambaran-Mu ya Tuhan. Terlebih kami kuat dalam menjalani apapun yang harus kami jalani dalam hidup kami. Untuk itu hari ini berkati kami dengan firman-Mu, urapi kami dan buat kami mengerti kehendak-Mu dengan baik. Dan mampukan kami melakukannya dalam hidup kami supaya kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, hari ini kami taruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Berfirmanlah bagi kami karena kami siap mendengar Engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa dan kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara. Walaupun mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara ada di rumah menyaksikan lewat televisi mungkin, atau mungkin dengan handphone, iPad atau apapun. Tapi saya percaya batas tempat ini tidak membatasi kita, tidak menghalangi kita untuk bersehati, mendengar firman, bersyukur kepada Allah. Dan kita percaya Tuhan dengar doa kita, dan ketika kita sehati, Tuhan tolong dan pasti berkati kita luar biasa. Haleluya. Baik, sama-sama kita melihat firman Tuhan. Saya mau bagi satu firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara. Satu ayat saja, saudaraku terkasih. Satu ayat saja saya mau bagi firman Tuhan buat saudara. Tapi ayat ini akan memberkati kita hari ini. Mari sama-sama kita buka 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18. Satu ayat saja. Yang ada Alkitab di depannya, mari buka Alkitabmu. Yang Alkitabnya maka pakai handphone, iPad, mari buka saudaraku terkasih. Dan kita mau baca firman Tuhan ini sama-sama. Amin. Tolong saudara juga membaca firman Tuhan dengan mengeluarkan suara, walaupun saudara di rumah, tapi baca dengan kencang. Kita sama-sama baca saudaraku terkasih. Yang sudah dapat saudaraku terkasih 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Kita baca 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara dengar, hari ini firman Tuhan berkata kepada kita supaya kita mengucap syukur dalam segala hal. Sebab firman Tuhan berkata itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita di dalam Kristus Yesus. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini ayat sering sekali kita dengar. Ini ayat sering kali mungkin pendeta sampaikan ketika mereka berkhotbah. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Ada banyak orang Kristen yang walaupun sudah sering dengar ayat ini, walaupun sering memperhatikan ayat ini, walaupun orang sering menyampaikannya kepada mereka, tapi banyak orang Kristen hari-hari ini saudaraku terkasih yang sulit sekali mengucap syukur.
Bukan saja sulit mengucap syukur, bahkan ada mereka menolak untuk mengucap syukur karena mereka berpikir bahwa apa yang mereka alami dalam kehidupan mereka tidak sesuai dengan pengucapan syukur yang harus mereka ucapkan lewat mulut mereka. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya mau kasih tahu buat saudara dengar. Kalau firman Tuhan berkata mengucap syukurlah senantiasa, saudara dengar baik. Ini adalah satu mandat yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya kita menjadi pribadi yang bersyukur lewat hidup kita. Mungkin banyak orang bertanya-tanya bagaimana mungkin bisa bersyukur Pak Pendeta. Kalau mungkin apa yang kita inginkan kita dapatkan, mungkin kita bisa bersyukur. Kalau mungkin apa yang kita rindukan kita terima, mungkin kita bersyukur. Tapi Pak Pendeta lihat sendiri keadaan hari-hari ini. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu Saudaraku terkasih, dengar baik. Kalau hari ini kau merasa hari-hari ini adalah hari yang berat dalam hidupmu, hari-hari yang sulit untuk dilalui dalam hidupmu, saya mau kasih tahu saudara dengar baik. Itu bukan saudara saja yang mengalaminya, semua orang mengalaminya. Bukan hanya saudara saja, tapi saya pun mengalami hal yang sama. Kita hidup di zaman yang sama, saudaraku terkasih. Kecuali saudara masih di bumi ini sekarang, terus saya sudah di sorga, bolehlah saudara ngomong begitu, saudara terkasih ya. Karena di sorga tidak ada penderitaan, lalu saudara bilang, iya Bapak sih enak, sudah di sorga. Kami kan masih di bumi ya, beratlah, saudara terkasih, betul ya. Saudara kalau saudara keadaannya begitu, bolehlah saudara ngomong begitu. Kita kan masih sama-sama di bumi, saudara terkasih. Dan hari ini firman Tuhan diberikan kepada kita justru yang ada di bumi. Tapi hari ini saya mau kasih tahu saudara dengar baik, saudaraku terkasih, memang kadangkala saudaraku terkasih mengucap syukur itu menjadi sulit. Bukan hanya karena keadaan, bukan karena ada persoalan, bukan karena beratnya beban yang kau alami dalam hidupmu. Tapi menjadi orang yang bersyukur itu menjadi sulit. Karena mereka tidak memahami kenapa kita harus bersyukur. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya sangat yakin dan percaya. Kalau saudara paham kenapa engkau harus bersyukur dan kenapa Tuhan berkata kepadamu bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Saya percaya saudaraku terkasih, kalau kau paham dan mengerti, kau akan menjadi orang yang bersyukur sekalipun bebanmu berat, sekalipun persoalanmu banyak. Lalu kalau begitu Pak Pendeta, kenapa kita harus bersyukur? Padahal persoalan kita banyak, masalah kita berat, beban kita luar biasa. Tapi kenapa kita harus bersyukur? Apa itu mengucap syukur? Apa yang harus saya pahami Pak Pendeta? Supaya saya bisa bersyukur. Ini yang saya mau bagi buat saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau bagi buat saudara ada 3 hal yang harus kau pahami baik-baik. Tentang pengucapan syukur. Supaya engkau tidak sulit menjadi pribadi yang mengucap syukur dalam segala hal. Saudaraku terkasih ada 3 hal yang saya mau bagi buat saudara. Yang pertama, saudara perhatikan baik-baik firman Tuhan tadi. Sekali lagi firman Tuhan bilang begini. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara dengar ketika firman Tuhan berkata mengucap syukur dalam segala hal. Berarti saudaraku terkasih, himbauan mengucap syukur, keharusan mengucap syukur itu tidak di tempat-tempat tertentu, tidak di situasi tertentu, tetapi dalam setiap keadaan yang kita alami dalam hidup kita. Kalau ini bicara setiap keadaan dalam kita alami dalam hidup kita, berarti mengucap syukur itu harus dalam semua aspek kehidupan dimanapun engkau berada dan kapanpun engkau menyadari engkau ada dalam kehidupan ini. Nah ketika ini bicara tentang di dalam segala hal, berarti yang pertama saudaraku terkasih, saya mau kasih tahu buat saudara. Kalau mengucap syukur itu bicara tentang di dalam segala aspek kehidupan, berarti mengucap syukur ini bicara tentang gaya hidup orang Kristen. Yang pertama yang harus kau pahami baik-baik dalam hidupmu, kenapa kau harus bersyukur adalah karena bersyukur itu adalah gaya hidup kita. Bersyukur itu bukan karena sekedar perintah Allah. Bersyukur itu bukan hanya karena Tuhan ingin kau bersyukur, mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tetapi dengar baik, bersyukur itu adalah gaya hidup orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus. Mereka harus bersyukur. Saudara tahu apa itu gaya hidup, saudaraku terkasih? Gaya hidup itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan sehari-hari yang tanpa disengaja, yang menjadi aktivitas yang kita lakukan dalam hidup kita secara normal. Itu namanya gaya hidup.
Jadi apa yang kau lakukan dengan normal dan memang itu yang kau lakukan seharusnya dalam hidupmu dan itu adalah hal yang normal terjadi, maka dengar saya mau kasih tahu saudara, itu adalah gaya hidup. Contoh, yang dimaksud dengan gaya hidup contoh seperti begini, saudara kita kasih. Kalau kita gambarkan dengan kehidupan kita, misalnya kita berjalan dengan kaki. Ini gaya hidup kita yang normal, betul? Pak, bisa nggak jalan dengan tangan? Bisa. Tapi tentunya sulit. Dan itu tidak normal. Ada nggak orang Pak jalan dengan tangan? Banyak, saudara kasih. Yang kakinya nggak ada. Kalau kakinya nggak ada, dia jalannya pakai kaki. Itu baru normal. Betul ya? Yang kedua, kalau kita makan, pakai mulut. Masukin nasi, masukin makanan, lewat mulut. Itu normal. Gaya normalnya begitu. Pak, bisa nggak orang masukin makan dalam tubuh kita tapi tidak lewat mulut? Bisa, lewat infus namanya. Tapi itu tidak normal. Yang dimaksud dengan gaya hidup itu adalah kita lakukan dengan normal setiap saat senantiasa secara seperti yang biasa kita lakukan sehari-hari. Itu normal namanya. Pak, kalau misalnya gaya hidup itu mengucap syukur itu adalah gaya hidup yang normal. Pertanyaannya, orang tidak mengucap syukur bisa hidup nggak Pak? Bisa. Tapi hidupnya tidak normal. Orang tidak mengucap syukur, banyak yang hidup, banyak. Tapi hidupnya sulit, saudaraku terkasih. Tapi kalau kau menjadi pribadi yang mengucap syukur dan kau melakukannya dengan hati yang tulus di hadapan Allah, ini seharusnya gaya hidup normal orang Kristen. Hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalaupun saudaraku terkasih, kita lihat keadaan sekarang sulit bagi banyak orang untuk mengucap syukur. Karena mereka merasa begitu beratnya beban hidup yang harus mereka lewati dalam hidup mereka. Saya mau kasih tahu saudara dengar, kalau kau tahu kau orang Kristen, kau sadar kau orang percaya kepada Allah, dengar baik. Mengucap syukur tidak boleh hilang dari dalam kehidupan. Amin. Mengucap syukur tidak boleh lepas dari dalam kehidupanmu. Itu yang normal. Jadi jangan sampai keadaan ini membuat kau justru tidak berdoa. Jangan sampai keadaan ini justru membuat engkau tidak datang pada Tuhan, berharap pada Tuhan, bersyukur kepada Allah. Bukan. Justru dalam keadaan ini, apapun itu yang kau alami dalam hidupmu, karena mengucap syukur itu adalah gaya hidup orang Kristen, maka kau harus tetap mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur itu indah, Bapak Ibu. Percayalah, percaya. Orang kalau mengucap syukur itu, saudaraku terkasih dengar, kayak ada kelegaan tersendiri. Saudaraku terkasih, ini pandemi sudah 3 bulan ya, betul ya saudaraku terkasih. Banyak teman-teman bilang, waduh, saya tambah kurus loh katanya. Betul ya. Kenapa? Karena ya nggak makan apa-apa lagi, kita jaga-jaga makan segala macam, hati-hati supaya apa? Supaya jangan sampai kita kekurangan makanan, takut krisis segala macam. Kalau saya lihat saudaraku terkasih, saya pakai celana panjang sudah jarang, saudara kasih, betul ya. Ini baru pakai lagi nih saudara kasih. Kayaknya celana saya kesempitan nih saudara kasih, betul ya. Saya juga nggak tahu, tapi saya percaya ini karena saya bersyukur dalam segala keadaan. Saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, kadang saya pakai masker pun bukan karena takut corona, tapi supaya jangan ngunyah terus. Saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ya saya pikir dalam hidup ini, saudaraku terkasih, hidup ini adalah anugerah Allah. Kita bersyukur sajalah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita bersyukur. Amin. Saya percaya kalau saudara bersyukur hidupmu tenang. Kalau kau bersyukur saudaraku terkasih, kau akan mengerti bahwa engkau sedang berjalan di jalannya Allah. Karena gaya hidup orang bersyukur adalah gaya hidup orang Kristen yang sesungguhnya. Itu yang pertama. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Karena gaya bersyukur itu adalah gaya hidup kita orang percaya. Yang kedua, saudara lihat firman Tuhan tadi baik-baik. Yang kedua firman Tuhan bilang mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau yang pertama tadi dalam segala hal itu bicara tentang gaya hidup sehari-hari. Dimanapun kita melakukan aktivitas. Maka yang kedua dengar, mengucap syukur itu yang harus kau pahami dalam hidupmu. Mengucap syukur tidak boleh dihentikan oleh situasi apapun.
Karena mengucap syukur itu adalah gaya hidup kita. Maka dengar baik saudaraku terkasih, mengucap syukur tidak boleh dihentikan oleh situasi apapun. Jadi kalau kau diberkati Tuhan kau bersyukur, kau tidak dapat sesuatu dalam hidupmu kau harus bersyukur. Kalau kau mendapat sesuatu yang dahsyat, yang hebat, yang mujizat, yang luar biasa dalam hidupmu, lalu kau bersyukur, saya mau kasih tahu saudara dengar, waktu kau berdoa dan doamu tidak dijawab oleh Tuhan, kau harus tetap bersyukur. Kenapa? Karena bersyukur tidak boleh dihentikan oleh situasi apapun. Dulu kita begitu gampangnya pergi ke mall, betul ya? Ngopi sana, ngopi sini, sudah aku terkasih, lalu kita dengan santai dan dengan enaknya, gampangnya bilang terima kasih Tuhan. Hari ini juga sama. Kalau kau mau keluar aja, saudaraku terkasih harus cuci tangan, pulang dari luar, saudaraku terkasih cuci tangan lagi, mandi, saudara terkasih ya, harus tetap bersyukur. Saya lihat saudaraku terkasih, saya nggak tahu saudara lihat apa tidak, tapi saya lihat saya kayaknya tambah putih, saudara terkasih, betul ya? Karena saya hitung-hitung saudaraku terkasih, satu hari saya itu bisa mandi 6 kali, saudara terkasih, betul ya? Saudara, istri saya, saudaraku terkasih puji Tuhan ya, istri saya sehari ini saudara terkasih lagi mengandung saudara. Ini bukan efek corona, saudara kasih, betul ya? Ini bukan karena lockdown, saudara kasih, bukan, saudaraku. Karena setelah dihitung-hitung, saudara terkasih, dia sudah hamil dari bulan 2 yang lalu, saudara terkasih. Memang kami tidak tahu kami tahu dia hamil itu setelah 3 bulan lebih, saudara. Jadi saudaraku terkasih bukan karena kelamaan lockdown, bukan, saudara kasih, kata orang-orang, enggak, saudara kasih ya. Tapi saudaraku terkasih, jadi karena istri saya lagi mengandung, saudaraku, jadi masalah kesehatan harus nomor 1. Jadi kalau saya keluar rumah, masuk lagi ke rumah harus mandi, saudara. Saudara bisa bayangkan saya tadi, saya kesini berarti tadi hari ini saya sudah 3 kali mandi, saudara, betul ya? Saudaraku terkasih, saya ingat tadi pagi saya baru bangun tidur, mandi, saudara kasih sarapan pagi. Karena jam 8 tadi, saudara terkasih, sekolah anak saya bilang supaya datang ke sekolah ambil kisi-kisi. Penilaian akhir tahun, saudara terkasih. Jadi saya pergi harus mandi dulu, lalu pergi ke sekolah, saudaraku terkasih, ambil kisi-kisi sama raportnya dia, raport bulanan, saudaraku terkasih. Lalu saudaraku terkasih, saya pergi ke sekolah, pulang dari sekolah, enggak periksa-periksa lagi karena kondisi sekarang jadi semua serba buru-buru, saya terima, saya pulang, saudara kasih. Sampai di rumah, karena peraturan di rumah saya keluar, datang dari luar harus mandi, saudara kasih. Jadi saya taruh itu di meja, saya langsung ambil anduk, saya mandi, saudara. Selesai saya mandi, semua sabun segala macam, saya keluar dari kamar mandi. Lalu anak dan istri saya bilang, Pi, ini salah ternyata. Hah? Salah apanya? Saya bilang. Rupanya di kelas anak saya itu ada 2 orang nama Gabriel. Saudara kasih. Satu Gabriel Geraldi, satu Gabriele Alexander. Saudara kasih. Kalau nggak salah itu namanya. Saudara kasih. Rupanya gurunya salah kasih ke saya itunya dokumennya. Yang dikasih ke saya yang Gabriele tadi. Saudara kasih. Lalu saya bilang, terus gimana? Ya pulangin tapi nanti kasihan loh kalau mamanya cari segala macam. Dalam hati saya, enak banget tuh anak saya bilang kasihan. Dia nggak kasihan sama saya, betul ya. Akhirnya saudaraku terkasih, ya sudah saya pakai baju lagi yang baru, saya pergi lagi, saudara kasih. Saya pergi ke sana, kasih tahu gurunya, Bu, ternyata ibu salah kasih, ini bukan punya anak saya. Ya kok bisa begitu Pak ya? Ya mana saya tahu, ibu aja nggak tahu, apalagi saya, betul ya. Lalu terus ini gimana Bu? Ya itu punya yang Gabriele itu sudah diambil lagi. Berarti punya anak bapak udah diambil. Ya saya bilang, terus gimana nih? Ya udah nanti saja pas penerimaan ijazah nanti sekalian. Oh ya sudahlah kalau gitu. Jadi saya tinggal ya Bu ya, saya pulang ya. Iya saya pulang. Saya pulang mandi lagi, sudah kasih ya. Jadi sudah 3 kali saya mandi. Saya sampai di tempat ini, nanti pulang siang baru sekitar jam 3 mandi lagi, sudah kasih itu. Nanti sore mandi lagi. Berarti hari ini saya paling tidak mandi 5 kali. Saudara kasih. Jadi saya kayaknya tambah putih. Saudara kasih ya. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Karena main sabun terus kerjaan saya. Saudara kasih ya. Saudaraku terkasih dengar. Di situasi apapun yang kita alami dalam hidup ini. Saudara kasih. Ini tidak boleh menghentikan kita untuk bersyukur. Ya kalau memang harus mandi 5 kali. Lebih boros sabunnya. Saudara kasih ya. Mengucap syukur saya. Saudara tahu, orang kalau mengucap syukur, saudara kasih,
mengucap syukur dan menjadikan ucapan syukur menjadi gaya hidup dalam kehidupannya. Saya mau kasih tahu buat saudara dengar. Dia menjadi pribadi yang spesial di mata Tuhan. Masa apa pendeta? Saudara dengar, saya mau tanya buat saudara. Saudara ingat gak kisah Lewi, saudaraku terkasih? Kayaknya saya pernah khotbah di sini deh tentang Lewi, sang pemungut cukai. Saudaraku terkasih, saudara ingat gak si Lewi, si pemungut cukai, orang yang berdosa, yang menjadi seseorang yang sangat najis di mata banyak orang. Dan orang benci kepada mereka. Kenapa? Karena ini orang suka meras orang-orang miskin. Tetapi dengar, di mata Tuhan dia menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa, bernilai dan berharga. Saudara tahu kenapa? Karena Lewi hidup dalam ucapan syukur setelah dia mengenal Kristus. Masa sih Pak Pendeta? Udah kita lihat aja ayatnya, betul ya. Supaya kita jangan lama-lama, saudaraku terkasih, kita tidak boleh lama-lama, takut kuota saudara habis. Betul ya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita lihat firman Tuhan. Coba saudara buka Lukas pasalnya yang kelima, ayat yang ke-29. Saudara lihat Lukas 5 ayat 29, saudara dengar. Firman Tuhan berkata begini, saudaraku terkasih. Lukas 5 ayat 29. Lalu kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Setelah Yesus bilang ikut aku, firman Tuhan ayat 28 bilang, ya, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia, kata firman Tuhan. Kemudian yang menarik ayat 29, firman Tuhan bilang, dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Saudara tahu yang mau saya sampaikan apa? Saudara perhatikan baik-baik. Firman Tuhan bilang, ini Lewi pemungut cukai, uangnya banyak, saudara gaji. Dan pemungut cukai itu adalah satu kegiatan yang dia lakukan selama ini yang membuat dia kaya raya. Tapi Yesus bilang sama dia, ikutlah aku. Firman Tuhan bilang Lewi nggak banyak komplain, Lewi nggak banyak protes, tidak ada argumen. Dia berdiri lalu mengikut Tuhan Yesus. Dan yang menarik, setelah dia tinggalkan semua yang menghasilkan uang kepadanya, setelah dia tinggalkan semua yang kelihatannya begitu luar biasa membuat hidup dia hebat hari-hari itu, firman Tuhan bilang dia pulang ke rumah lalu buat ucapan syukur. Saya mau tanya buat saudara, biasanya orang kalau mengucap syukur itu karena ibadah apa? Karena acara apa? Karena ada sesuatu yang mereka terima apa dalam hidup mereka? Biasanya sesuatu yang positif, betul ya? Sesuatu yang enak didengar, sesuatu yang baik, sesuatu yang hebat. Contoh, orang naik kelas, orang lulus sekolah bikin ucapan syukur, betul? Dan itu wajar dan sering kita lakukan. Orang menikah buat ucapan syukur. Anak juara 1, ucapan syukur. Lulus kedokteran, ucapan syukur. Saya mau tanya buat saudara, ada nggak saudara temuin orang bangkrut usahanya, bikin ucapan syukur? Ada nggak buat begitu? Nggak ada, saudara, betul ya? Jarang itu. Kalaupun ada orang bilang orang gila itu, saudara, betul? Orang bangkrut kok ucapan syukur, betul? Dia kena sakit, bikin ucapan syukur. Kenapa? Karena dia sakit, saudara, betul ya? Bapaknya mati, ucapan syukur, saudara, betul ya? Itu bisa dirajam batu sama keluarga, saudara. Tidak ada orang seperti begitu. Betul? Betul tidak, saudara kasih? Saudaraku terkasih, tapi dengar, bukankah Lewi melakukannya? Lewi baru tinggalkan kehidupannya loh. Lewi baru tinggalkan tempat di mana dia mendapat uang yang banyak. Lewi baru tinggalkan semua yang menghasilkan sesuatu yang hebat, yang orang lihat luar biasa dalam hidupnya. Lewi baru lepaskan semua itu. Dalam keadaan yang sepertinya duka, dalam keadaan yang sepertinya merosot, dalam keadaan yang sepertinya menurun. Tapi firman Tuhan bilang dalam keadaan itu, karena Lewi tahu dia sedang berjalan dalam kebenaran, Lewi mengadakan ucapan syukur. Lalu Yesus datang di tempat dia mengadakan ucapan syukur. Sekalipun bagi orang banyak dia orang yang hina, tapi Yesus hadir. Karena bagi Yesus dia orang yang berharga. Hari ini dengar saudaraku terkasih. Kalau kau hanya bisa mengucap syukur hanya ketika kau mendapatkan sesuatu, saya mau kasih tahu saudara, itu nggak ada bedanya dengan kau dengan Lewi yang belum bertobat dulu, saudara kasih. Justru ketika kita sudah bertobat hari ini, saudara kasih, harusnya dalam keadaan yang sulit seperti sekarang, kita di PHK, saudara kasih ya, di PHK pun tidak dikasih tunjangan, saudara kasih. Saudara dengar, di saat seperti ini kau tunjukkan kau orang yang percaya pada Tuhan. Bersyukurlah. Karena Tuhan bisa buka jalan.
yang dahsyat, yang membuat engkau diberkati jauh lebih dari apa yang pernah kau dapat dalam hidupmu. Amin. Jadi yang kedua, saudaraku terkasih, kenapa kita mengucap syukur? Karena mengucap syukur itu memang tidak boleh dihentikan oleh apapun yang terjadi dalam hidup kita. Sebelum corona kita mengucap syukur, setelah corona kita juga harus mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur aja. Yang ketiga dan terakhir, saudara kasih. Terakhir, saudara kasih. Jangan lupa terakhir harus kencang ya. Harus kencang, saudara kasih ya. Kenapa? Karena kalau di gereja saja saudara bisa tertidur, saudara kasih ya. Apalagi di rumah, saudara kasih. Jangan-jangan kau dengar firman lagi di atas tempat tidur lagi, saudara kasih, betul ya. Pakai bantal yang empuk, AC-nya juga sepoi-sepoi. Jadi kalau saya ngomongnya pelan, saya takut saudaraku terkasih saya sudah selesai khotbah, kau belum amin, saudara kasih, betul ya. Jadi harus kencang supaya mujizat terjadi. Amin. Yang terakhir, saudaraku terkasih, mari lihat 1 Tesalonika lagi tadi, saudara terkasih, kita kembali ke 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayatnya yang ke-18 tadi, saudaraku terkasih dengar, kenapa kita harus mengucap syukur? Yang harus kita pahami tentang mengucap syukur adalah, firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab firman Tuhan bilang, itulah yang dikehendaki Allah dalam kehidupan Kristus bagi kamu. Yang terakhir, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena mengucap syukur itu sama dengan melakukan kehendak Bapa. Kalau kau mau menjadi pribadi yang hidupmu melakukan kehendak Bapa sehari-hari, saya mau kasih tahu, saudara dengar, mengucap syukurlah. Jangan pernah bilang aku melakukan kehendak Bapa, tapi sulit sekali kau mengucap syukur. Punya masalah dikit kau marah sama Tuhan, punya persoalan dikit kau kecewa, punya masalah dikit kau marah, emosi, saudara kasih. Punya persoalan dikit kau amarahmu tidak terjaga. Saya mau kasih tahu, saudara, ini bukan orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Orang yang melakukan kehendak Bapa di sorga, itu orang yang mengucap syukur kepada Allah. Dan saya mau kasih tahu dengan perhatikan baik-baik, orang yang mengucap syukur, karena mengucap syukur itu adalah melakukan kehendak Bapa di sorga, selalu dibawa kepada sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Orang yang mengucap syukur selalu melihat sesuatu yang ajaib terjadi dalam hidupnya. Saudara perhatikan, saudaraku terkasih, Yesus setiap mau membuat mujizat dia berdoa dan mengucap syukur. Betul? Saudara ingat waktu Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan? Yesus mengangkat roti dan ikan lalu dia berkata, Yesus mengucap syukur. Kenapa dia mengucap syukur? Karena mengucap syukur adalah melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan waktu dia melakukan kehendak Bapa di sorga, sekalipun bagi orang terlihat mustahil, sekalipun bagi orang terlihat tidak mungkin, murid-muridnya pun berpikir mana mungkin memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ucapan syukur, karena itu adalah mengerjakan kehendak Bapa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan semua mendapat makanan dengan kenyang. Saudara ingat kisah Elia waktu dia panggil nabi-nabi Baal, saudaraku terkasih? Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan catat jelas sekali, saudara. Elia melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Coba saudara lihat. Saudara buka 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18, saudaraku terkasih. 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-36. Saudara perhatikan firman Tuhan. Yesus bilang, firman Tuhan bilang apa? Firman Tuhan berkata begini. Kemudian, saudaraku terkasih, firman Tuhan berkata, ini setelah itu tempat pembakaran itu disiram air, di segala macam lah, saudara kasih ya, yang kayaknya mustahil, tidak mungkin api bisa hidup, bahkan kalau dibakar dengan api yang besar pun kayaknya tidak mungkin hidup karena sudah disiram air. Lalu firman Tuhan berkata, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau sudah melakukan apa yang dikatakan oleh Allah, tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan yang tidak mungkin pun terjadi. Seperti yang dilakukan oleh Elia. Hari ini firman Tuhan bilang mengucap syukur itu adalah melakukan kehendak Bapa. Kalau kau mengucap syukur, sekalipun kayaknya ya masih mengucap syukur juga udah susah. Orang-orang bisa mencibiri engkau. Saya mau kasih tahu, dengar baik. Mengucap syukur saja.
Karena Tuhan yang akan mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam hidup saudara. Amin. Amin saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini mengucap syukur itu bukan hal yang biasa, tapi hal yang luar biasa. Hari ini dengar firman Tuhan katakan, mengucap syukur itu bukan hanya sekedar rutinitas atau kebiasaan biasa, tapi ini melakukan kehendak Bapa di sorga. Hari ini jangan sampai engkau tidak mengucap syukur. Amin. Hari ini jangan sampai ada satupun yang terjadi dalam hidupmu yang membuat engkau berhenti mengucap syukur. Apapun boleh terjadi, tapi waktu kau datang di hadirat Tuhan, kau harus mengucap syukur kepada Allah. Sepanjang hidup saya menikah dengan istri saya, saudaraku terkasih. Mulai saya menikah, saya selalu ngomong sama jemaat Tuhan, kami selalu doa pagi, mengucap syukur. Karena memang kami hanya pagi bisa ketemu sama-sama. Tapi ketika masa corona ini, semua orang harus di rumah. Kami bukan cuma pagi, malam pun kami pujian penyembahan, mengucap syukur. Saudaraku terkasih, apapun keadaan yang kau miliki, kau harus semakin mengucap syukur. Bukan mundur, tapi semakin mengucap syukur kepada Allah. Hari ini kembali kepada Tuhan. Bawa hidupmu kepada Allah. Kalau hari-hari ini kau sempat kecewa dengan apa yang kau alami dalam hidupmu, saudara dengar, tinggalkan semua itu. Datang sama Tuhan mengucap syukur. Kau harus percaya, di dalam Tuhan kau akan melihat sesuatu yang lebih dahsyat dari yang pernah kau alami dalam hidupmu. Karena Tuhan sanggup melakukannya. Untuk itu tetap mengucap syukur pada Tuhan. Arahkan hidupmu bagi Tuhan. Dan biar Tuhan memberkati engkau dengan luar biasa. Hiduplah dengan mengucap syukur dan Tuhan memberkati kita luar biasa. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita kembali berdoa. Kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Bapak terima kasih buat firman-Mu hari ini kami diajarkan bagaimana kami harus mengucap syukur. Bukan hanya sekedar karena kami tahu itu perintah Allah, tapi inilah gaya hidup kami orang-orang yang percaya kepada-Mu. Karena kami tahu mengucap syukur adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kami. Dan mengucap syukur tidak boleh dibatasi oleh apapun yang kami alami dalam hidup kami. Untuk itu hari ini kami bawa hidup kami dalam tangan Tuhan. Urapi kami Tuhan, kuatkan kami. Ampuni kami kalau selama ini kami bersungut-sungut dengan keadaan yang kami alami. Tapi hari ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur karena kami tahu ada sesuatu yang indah yang Tuhan sedang bukakan dalam hidup kami. Ada satu tempat yang luar biasa yang Tuhan sedang menuntun kami ke sana. Ada satu berkat Allah yang besar yang Tuhan sudah sediakan dan Tuhan akan berikan bagi kami. Untuk itu kami mau mengucap syukur untuk semua yang kami alami dalam hidup kami ya Tuhan. Dan biar kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami ya Bapa. Bapa kami yang di sorga, taruhlah setiap urapan-Mu yang dahsyat itu dalam hidup kami. Sehingga kami kuat melewati apapun yang harus kami lewati. Dan kami terus selalu bersyukur kepada Allah. Karena Tuhan baik bagi kami. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa buat anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Yang hari ini mendengar firman Tuhan dan mengerti kehendak-Mu dalam hidup mereka. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Tuhan menjamah kehidupan mereka. Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa. Kalau mereka punya persoalan masalah hari-hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong mereka. Yang sakit disembuhkan dengan kuasa darah Yesus. Kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Yang punya masalah ekonomi, Tuhan buka berkat-berkat Allah yang luar biasa. Dan biar mereka melihat Allah dahsyat, Allah sanggup melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidup mereka. Dan mereka yang punya masalah keluarga, Tuhan pulihkan keluarga mereka. Biar mereka bersatu bersehati, mengucap syukur bersama-sama. Dan biar mujizat-Mu terjadi dalam hidup jemaat-jemaat-Mu. Bapa berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkati hidup mereka dan biar kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup mereka. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan berkati pekerjaanmu,
Tuhan memberkati keluarga besarmu. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Dan setiap berkat dalam Ulangan 28 akan menjadi bagianmu. Kiranya setiap berkat, perlindungan, kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa melimpah atas kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.